Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC menggelar apel kesiapsiagaan di kawasan Denusa II, Kita Selatan, menjelang World Water Forum atau WWF ke-10, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024 sore di kantor ITDC, Denusa II. Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi kesiapan seluruh fungsi, termasuk kesiapan personel, material, dukungan pengamanan, dan utilitas lain, serta untuk menggambarkan kesiapan optimal kawasan ini dalam mendukung kesuksesan WWF. Apel kesiapsiagaan ini dipimpin oleh Direktur Operasi ITDC dan diikuti sekitar 350 orang yang merupakan stakeholders ITDC di Denusa II, antara lain PT PLN Persero, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Tirta Arta Buana Mulia, Polsek Kuta Selatan, Koramil 161108 Kuta Selatan, Satpolair Pos Polair Nusa II, Balawista Nusa II, Dinas Pemadam Kabupaten Badung, Chief Security Hotel dan Fasilitas Kawasan Denusa II, Paguyuban Pedagang Pantai serta Koperasi Taksi Kawasan Denusa II, Kamen Area, Tim Pengamanan serta pegawai ITDC. Direktur Operasi ITDC Troy Reza Waroka mengatakan kegiatan ini merupakan komitmen ITDC sebagai tuan rumah penyelenggaraan WWF untuk menjamin keamanan, kesiapsiagaan, dan pelayanan optimal bagi para delegasi selama berlangsungnya forum ini. Sebagai pengelola kawasan Denusa II, ITDC bertanggung jawab atas kesiapan seluruh fasilitas dan infrastruktur kawasan demi kesuksesan acara besar ini. Troy Reza Waroka mengajak semua komponen meningkatkan pelayanan dan kolaborasi, berinovasi, serta bertindak dengan sebaik-baiknya sesuai fungsi masing-masing di kawasan Nusa II. Tidak hanya menjadi tuan rumah untuk pertemuan dan acara penting, selaku pengelola kawasan Denusa II, ITDC juga berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan dengan menyediakan infrastruktur pengisian kendaraan listrik yang memadai, bekerja sama dengan PT PLN Persero. Terdapat 29 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang tersebar di berbagai lokasi di kawasan Denusa II, di antaranya 4 unit SPKLU Ultra Fast Charging atau UFC 200 kW dan 1 unit Slow Charging di Sentral Parkir ITDC, 4 unit SPKLU UFC, 2 SPKLU UFC Mobile 200 kW serta 20 unit stasiun pengisian listrik umum atau SPLU Gen 2 di Sentral Parkir 2, 8 unit SPKLU di BNDCC, 10 unit SPKLU di The Westin Resort Nusa Dua Bali. Shelter SPKLU dan SPLU ini menandai langkah menuju mobilitas berkelanjutan yang akan menjadi lokasi pengisian daya untuk kendaraan listrik, yang akan digunakan saat WWF ke-10. Sebanyak 313 unit kendaraan listrik juga dapat digunakan oleh para delegasi. Kendaraan bermotor yang tiba di Bali pada Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024, di antaranya mobil BMW i7 sejumlah 15 unit, BMW i5 sejumlah 36 unit, Ioniq 6 sejumlah 36 unit, Ioniq 5 sejumlah 50 unit, BZ4X sejumlah 130 unit serta mobil Wuling sejumlah 46 unit. Troy menambahkan, Denusa II sebagai kawasan pariwisata kelas dunia, juga dilengkapi dengan fasilitas MICE terkemuka, serta didukung jaringan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK terintegrasi, untuk meningkatkan pelayanan bagi pelaku wisata. Sistem keamanan yang teruji juga telah disiapkan, dengan personel keamanan, CCTV, dan pos-pos pengamanan yang beroperasi 24 jam, yang meliputi petugas keamanan dengan 93 personel, pos komando di Kamen Center, 2 unit pemadam kebakaran dengan 23 personel, serta CCTV sebanyak 143 unit yang tersebar di 39 titik kawasan Denusa II. Terdapat 3 pos balawista di Beachfront Hotel, 3 pintu masuk security check dan bantuan pengamanan dari TNI, Polri serta pecalang dari desa adat sekitar kawasan. Selama WWF, pengamanan dan pemeriksaan menuju kawasan Denusa II, tetap dilakukan di pintu-pintu masuk kawasan sesuai dengan standar pengamanan VVIP. Pengamanan venue setingkat VVIP atau Ring 1 hanya diberlakukan di BICC, The Westin Resort Nusa Dua, sebagai venue utama serta hotel-hotel yang menjadi lokasi akomodasi Head of Delegates.
Sedangkan untuk operasional dalam kawasan Denusa II tetap berjalan seperti biasa. Pemeriksaan maksimum atau optimal tetap dilakukan di pintu-pintu masuk kawasan Denusa II oleh Satuan Keamanan. Pihaknya berterima kasih dan mengapresiasi atas partisipasi, serta kerjasama seluruh pihak yang terlibat sehingga menjadikan kawasan ini lebih siap dalam menyambut penyelenggaraan WWG. Momentum ini menjadi inspirasi, dan bersama untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dia yakin bahwa penyelenggaraan WWG ke-10 di Denusa II ini memberi dampak positif bagi Bali khususnya, dan upaya Indonesia dalam menjaga dan merawat sumber daya alam air sebagai bagian dari sumber kehidupan, sekaligus untuk memperkenalkan dan promosi keragaman budaya dan pariwisata Bali khususnya. Sebagai pengelola kawasan Denusa II, Troy berharap agar okupansi kawasan dapat meningkat pada periode Mei ini, dan kesuksesan WWF ke-10, semakin mengukuhkan Denusa II sebagai destinasi, Bali's finest family-friendly resort haven, yang memiliki fasilitas MICE unggulan di Indonesia. Sugi Atnyana melaporkan untuk Denpos Channel.